Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan adalah satu sukacita kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi izinkan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa seketika waktu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Kami juga tahu Tuhan Yesus keterbatasan kami. Kami minta hikmat Tuhan, urapan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga firman-Mu itu dapat dipahami, dapat dihayati, bahkan dimampukan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu hidup dalam hikmat Allah. Terambil di dalam teks kita, yaitu 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Hidup dalam hikmat Allah merupakan sesuatu yang bersifat penting. Bahkan saya mau kasih tahu kepada kita semua, bukan hanya penting, tetapi bersifat emergency atau darurat. Mengapa saya katakan emergency atau darurat? Karena dunia di mana kita hidup, dunia di mana kita tinggal saat ini, bukannya bertambah baik, tetapi kejahatan semakin meningkat. Moral bukannya semakin baik, tapi moral semakin mengalami kemerosotan yang luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan tegaskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya harap apa yang tadi kita baca, tidak ada satupun yang terdapat di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada, kita perlu datang kepada Tuhan, meminta Allah mengampuni dan memperbaharui kehidupan kita. Sebagai contoh dari kemerosotan moral yang sangat mengerikan, kalau dulu orang dengan tegas berkata bahwa itu salah, bahwa itu dosa, apa yang disebut dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tapi saat ini manusia kompromi, mereka berbalik apa yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia. Kalau dulu kawin cerai merupakan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tabu, sesuatu yang salah. Tetapi saat-saat ini orang sudah berkompromi. Hal itu biasa-biasa saja. Kalau sudah tidak cocok mau diapakan lagi? Masa dipaksa? Dan itu terserah mereka yang menikah. Dunia mengalami kompromi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian perlu mengetahui, dunia tidak hanya semakin merosot di dalam moral, di dalam kejahatannya, tetapi dunia di mana kita hidup dan tinggal ini memberi pengaruh, memberi dampak kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kehidupan saya, kepada kehidupan keluarga kita, anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Dan salah satu cara untuk kita dapat terhindar, terlepas dari pengaruh dunia yang semakin jahat, moral yang semakin merosot ini, yaitu hidup dalam hikmat Allah. Bertalian dengan itu, izinkan saya mengangkat salah satu tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu yang bernama Salomo. Siapakah Salomo itu? Salomo adalah anak Daud, di mana istri Daud yang bernama Batseba. Daud adalah ayah daripada Salomo. Salomo adalah raja
yang menggantikan Raja Daud, di mana dia diberkati kerajaannya dengan luar biasa, dengan kemakmuran, dengan kedamaian, di mana Alkitab mencatat kurang lebih 40 tahun Salomo memerintah. Bahkan Salomo ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan Daud mendirikan bait Allah. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah meminta Salomo mendirikan bait Allah, bukan Daud? Bukankah Daud mempunyai satu kerinduan, satu hasrat untuk membangun bait Allah? Dan bukankah kerinduan itu adalah baik? Untuk hal itu mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya bacakan kepada kita semua. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukan engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Dari ayat-ayat yang kita baca, secara jelas dan gamblang, kita melihat bahwa Allah tidak mengatakan maksud kerinduan daripada Daud untuk mendirikan bait Allah itu adalah salah. Tetapi yang menjadi Allah tidak dapat memakai Daud mendirikan bait Allah karena dikatakan tangannya berlumuran dengan darah. Artinya Daud banyak kali di dalam peperangan membunuh orang. Di mana dapat kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jadi Allah tidak menentang keinginan Daud untuk membangun bait Allah, tetapi tangannya berlumuran dengan darah. Dalam pengertian yang lain, bahwa kita tidak dapat melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan hanya dengan berbekal maksud yang baik, niat yang baik, dan keinginan yang baik, tetapi mengabaikan cara yang benar di mata Tuhan, sikap yang benar di mata Tuhan, tindakan yang benar di mata Tuhan. Kita tidak dapat mengabaikan itu. Oleh sebab itu yang benar, jika kita ingin melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak hanya memiliki maksud yang baik, niat yang baik, keinginan yang baik, tetapi harus disertai juga cara yang benar di mata Tuhan, sikap yang benar di mata Tuhan, tindakan yang benar juga di hadapan Tuhan. Salomo juga dikenal sebagai seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa pada masanya itu. Sehingga banyak raja-raja di sekitar kerajaan Salomo datang. Mereka hanya ingin mendengar hikmat dari Salomo. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang keempat dikatakan demikian. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat ini mengatakan bahwa satu hari Salomo pergi ke tempat yang bernama Gibeon. Mengapa ia pergi ke Gibeon? Ia ada di Gibeon untuk membawa persembahan korban kepada Allah. Yaitu korban bakaran sebagai wujud untuk membalas kebaikan, kemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kerajaan Salomo, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ini merupakan satu sikap yang baik dan agung. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita juga perlu mempersembahkan korban syukur kita kepada Allah setiap waktu. Atas apa? Atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus kita, yang membenarkan kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah, sehingga kita boleh menjadi orang yang dibenarkan. Yang mana kebaikan Tuhan itu,
yang mana anugerah Tuhan itu tidak dapat kita balas seumur hidup kita. Tetapi Rasul Paulus memberitahu bagaimana kita dapat tertolong untuk membalas kebaikan Tuhan. Yaitu dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai ucapan syukur kita kepada Allah atas anugerah yang besar, maka kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus yang memuliakan Allah. Yaitu bagaimana kita memakai pikiran kita, apakah sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita memakai mata kita, apakah sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita memakai telinga kita, mulut kita, seluruh keberadaan kita sesuaikan dengan firman Allah. Kalau itu berpadanan, kita artinya sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan itu berkenan kepada Allah. Saat Salomo berada di Gibeonlah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Di dalam satu mimpi, di dalam satu Raja-Raja, pasal 3 yang kelima dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di dalam mimpi itu Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau seandainya posisi Salomo adalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, ketika Allah berkata, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Apa yang kita jawab kepada Tuhan? Apakah kita akan meminta emas? Apakah kita akan meminta jabatan? Apakah kita akan meminta kekayaan? Apakah kita akan meminta bisnis kita berkembang dengan pesat dan sebagainya? Salomo ketika diajukan pertanyaan itu oleh Tuhan, ia tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta emas, ia tidak meminta kerajaan diperluaskan. Tetapi Salomo hanya meminta satu kata kepada Tuhan, yaitu hikmat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam satu Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Hati yang paham menimbang perkara, yaitu hikmat. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Pertanyaannya adalah kepada kita semua, mengapa Salomo meminta hikmat? Bukan perkara yang lain. Seperti tadi saya katakan, kekayaan, kemuliaan, emas mungkin, atau menjadi raja seumur hidup. Tapi Salomo minta sesuatu yang menurut kacamata dunia, sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak ada artinya, yaitu ia meminta hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan apa kata firman Allah, bahwa apa yang diminta oleh Salomo, yaitu hikmat, sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, sesuatu yang baik di mata Allah. Di dalam satu Raja-Raja pasal 3 ayat 10 dikatakan dengan jelas, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Apa hal demikian? Yaitu hikmat. Di sini kita belajar bahwa meminta hikmat, merindukan hikmat merupakan suatu sikap dan tindakan yang baik, yang benar di mata Allah. Haleluya. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa Salomo meminta hikmat? Bukan perkara yang lain. Ada 3 hal. Yang pertama, Salomo menyadari bahwa ia belum berpengalaman karena ia masih muda menjadi seorang raja. Saya harap Bapak Ibu bisa membaca di dalam satu Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi Salomo menyadari bahwa ia belum berpengalaman untuk memimpin bangsa Israel. Itu sebab ia meminta hikmat daripada Allah atas hidupnya. Dengan kata lain, hikmat mengisi di mana kelemahan Salomo. Hikmat memberi kekuatan di mana Salomo tidak mampu. Yang kedua, mengapa Salomo meminta hikmat? Karena Salomo menyadari kapasitas atau kemampuannya yang terbatas memimpin bangsa Israel yang besar.
Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 yang ke-8. Saya bacakan demikian. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung, tidak terkira banyaknya. Jadi Salomo sadar bahwa ia memiliki kapasitas kepemimpinan yang masih muda. Kepemimpinan yang belum matang. Itu sebab ia meminta hikmat. Dengan kata lain, hikmat menolong kepemimpinan dia. Hikmat mengisi kekurangan dia. Haleluya. Dan yang ketiga, hanya orang berhikmatlah menyadari betapa berharganya hikmat itu. Orang bodoh tidak akan meminta hikmat karena dia tidak tahu betapa berharganya hikmat tersebut. Hal inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa Salomo adalah orang yang bijaksana. Karena Salomo memahami bahwa dengan hikmat Allah manusia dimampukan untuk membuat keputusan yang benar. Salomo memahami bahwa dengan hikmat Allah manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah. Karena Salomo memahami bahwa dengan hikmat Allah manusia dapat mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini yang sedang mengikuti ibadah online ini berada pada situasi atau kondisi seperti atau mirip dengan Salomo, merasa tidak mampu menjadi seorang kepala keluarga yang sebagaimana mestinya, merasa tidak mampu menjadi suami yang baik, maka saudara perlu datang meminta hikmat kepada Allah. Kalau di antara kita semua merasa tidak mampu mengembangkan suatu tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang baru yang diberikan di dalam tempat pekerjaan, maka kita perlu minta hikmat daripada Tuhan. Dan bukan berarti kita tidak belajar, tapi kita terus belajar. Kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu mengembangkan usaha bisnis di tengah kondisi yang memang di mana-mana mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan. Ketika dunia berkata kepada Bapak Ibu, kepada saya, dan kepada kita semua untuk menyerah. Kamu tidak mampu karena himpitan kehidupan. Maka saudara perlu meminta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan akan memberikan pengharapan. Dan pengharapan akan berbisik kepada saudara. Cobalah bertahan, cobalah sekali lagi. Sebab Tuhan bersertamu. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, jikalau ada di antara kita yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepadanya dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi dalam fakta kehidupan ada begitu banyak orang-orang, termasuk anak Tuhan, mengabaikan hikmat. Mengapa mereka mengabaikan hikmat? Mungkin karena mereka tidak mengerti akan pentingnya hikmat. Mungkin secara sengaja mereka mengabaikan hikmat. Mereka lebih mengandalkan kepintaran dan pengetahuan belaka dalam menyelesaikan kehidupan. Atau mungkin mereka kurang percaya kalau mereka berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat. Dan saya pada kesempatan sini akan menjawab pada pertanyaan yang ketiga. Mungkin mereka kurang percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa mereka ketika mereka meminta hikmat. Bagaimana kita dapat dengan yakin
percaya bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, mempunyai telinga untuk mendengar seruan doa-doa dari anak-anak yang ia minta hikmat dan ia diberikan hikmat. Kita perlu mendapat jawaban dari firman Allah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai ke 7, maka di situ saudara menemukan bahwa ada dua kategori. Yang pertama adalah tentang Allah yang disembah bangsa Israel atau Yahweh. Dan yang sisi yang lain yaitu Allah yang disembah oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Yaitu mereka menyembah Baal, patung tuangan dan sebagainya. Dan situ dikatakan bahwa patung tuangan mereka bikin mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai mulut, mempunyai tangan, mempunyai kaki. Tetapi semua itu tidak dapat berfungsi. Dengan kata lain, punya mulut tidak bisa bicara, punya tangan tidak bisa menjamah, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Tetapi berbeda dengan Allah Israel, yaitu Yahweh, Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah dan saya sembah. Ia punya mata melihat, ia punya telinga mendengar, ia punya tangan bisa menjamah, ia punya kaki bisa melangkah. Itu sebab Allah sengaja memberi firman-Nya kepada Nabi Yeremia. Di dalam pasal 33 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini memberitahu kepada kita bahwa Allah itu punya telinga dan ia mendengar, maka itu ia memberi satu perintah, berserulah. Maka aku menjawab, haleluya. Di bagian yang lain, kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Allah kita, haleluya, Allah yang punya mata melihat, Allah yang punya telinga mendengar. Dan saudara-saudaraku, sebagai hal yang luar biasa, ketika Yesus dan murid-muridnya berkumpul bersama-sama, dan murid-muridnya bertanya, Guru, ajari kami berdoa. Dan Yesus mengajar mereka berdoa. Kalau berdoa seperti ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengajar murid-muridnya berdoa? Ketika murid-muridnya minta diajar doa, jawabannya, karena kita mempunyai Allah, mempunyai telinga untuk mendengar. Itu sebab Yesus mengajar mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu engkau ragu ketika engkau butuh hikmat, engkau minta hikmat daripada Allah, maka Allah akan memberkati. Maka Allah akan memberkati. Maka Allah akan memberkati dengan hikmat yang kau perlukan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu juga mengetahui bahwa hikmat itu tidak sama dengan kepintaran dan pengetahuan. Kepintaran dan pengetahuan bukanlah hikmat. Karena kepintaran dan pengetahuan datang dari inisiatif kita sebagai manusia, yaitu kita belajar dari pendidikan, kita belajar dari pengalaman dan sebagainya. Tetapi hikmat itu bersumber dari Allah. Bagaimana kita dapat meyakini bahwa itu bersumber dari Allah? Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sebelumnya saya sudah singgung di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5, bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Karena firman itu berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Amsal 2 ayat yang ke-6, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5, kita mengetahui dengan jelas dan tidak perlu kita ragu bahwa hikmat itu datang dari Allah, bersumber dari Allah. Dengan demikian,
Kita yang meresponi hikmat Allah. Artinya kita sedang berjalan di dalam kehendak Allah. Ketika kita berjalan dalam kehendak Allah, kita sedang membuka kehidupan kita untuk diintervensi oleh Allah. Ketika Allah mengintervensi kehidupan kita, maka ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar, sesuatu yang memuliakan Allah, sesuatu yang membawa kita bersuka cita, sesuatu yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Haleluya. Kalau demikian, apa itu hikmat? Hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang lebih tinggi nilainya dari kemampuan intelektual itu sendiri, yang mengatur jalan hidup manusia sehari-hari secara praktis dan terampil, serta membawa manusia pada keberhasilan hidup untuk memuliakan Allah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, jangan salah mengerti, bukan berarti pengetahuan dan kepintaran itu tidak berguna. Saya tidak mengatakan demikian. Di dunia ini ada banyak orang pintar, ada banyak orang berpengetahuan, tetapi sedikit orang yang berhikmat. Kalau demikian, apa bedanya orang pintar dan orang berhikmat? Orang pintar bergantung dengan pengetahuan yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah. Tetapi orang berhikmat menjadikan firman Tuhan sebagai landasannya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Orang pintar sadar akan kemampuan sehingga itu mereka percaya diri. Tapi orang berhikmat sadar keterbatasannya, maka itu ia mengandalkan kuasa Tuhan. Orang pintar selalu mengandalkan akal, pengetahuan, dan kepandaian semata-mata. Tetapi orang berhikmat, dia tidak hanya mengandalkan akalnya, tetapi ia juga meminta petunjuk agar Roh Kudus membimbing langkah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak persoalan kehidupan. Baik itu datang dari diri kita maupun datang dari luar kehidupan kita. Namun untuk mengatasi setiap persoalan tersebut, ada banyak orang memilih jalan yang salah, jalan yang kurang tepat. Mereka lebih memilih mendengar nasihat orang lain sebagai solusi daripada mendengar firman Tuhan sebagai solusi kehidupannya. Mereka lebih percaya dengan perkataan orang lain tentang dirinya daripada apa yang dikatakan firman Tuhan tentang dirinya. Dan mereka lebih mengandalkan kepintaran dan pengetahuan belaka untuk mengatasi persoalan kehidupan. Padahal kepintaran dan pengetahuan ada batasnya. Tetapi kabar gembira kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban bagi persoalan kehidupan umat manusia yang kita hadapi setiap hari. Yaitu melalui hikmat-Nya yang tertulis di dalam firman-Nya. Haleluya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Ada beberapa contoh saya dapat ambil di dalam firman Tuhan. Tindakan berhikmat yang dapat kita temukan ya di dalam Alkitab. Orang berhikmat itu mikir dulu baru ngomong. Bukan ngomong dulu baru mikir. Kita berpikir apakah perkataan nanti yang keluar ini akan menyinggung perasaan, akan menyakiti atau melukai dan sebagainya. Orang berhikmat tidak menjadi iri.
karena orang berbuat curang. Atau menjadi marah karena orang berbuat jahat. Orang berhikmat memilih nama baik daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Orang berhikmat memilih hidup jujur sekalipun ada risiko dan tantangannya. Orang berhikmat tidak menjauhkan ibadah atau pertemuan-pertemuan yang diadakan. Baik itu pada hari Minggu ataupun hari-hari yang telah disepakati bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak dapat kita temukan hikmat di dalam firman Tuhan yang bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan iman kita dalam menjalani keseharian kita di tengah dunia yang bukan semakin baik tapi semakin merosot, baik itu kejahatan, baik itu moral dan sebagainya. Manfaat hikmat bagi kehidupan orang percaya yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan. Saya ambil beberapa saja. Yang pertama, hikmat Tuhan itu akan menghindari kita untuk terperangkap dalam tindakan yang berdosa. Yang kedua, hikmat Tuhan akan membuat kita tenang dalam ancaman dan tantangan kehidupan kita. Dan yang ketiga, hikmat Tuhan menolong kita untuk hidup kreatif. Di mana pada hari-hari ini kreativitas sangat dibutuhkan. Baik itu di dalam dunia bisnis, bahkan di bagian dunia yang lain pun. Diperlukan kreativitas, kita butuh hikmat. Dan yang keempat, hikmat Tuhan menolong orang untuk sukses. Waduh. Apa? Hikmat Tuhan menolong orang untuk sukses. Bahwa orang sukses, Bapak Ibu dengar, tidak selalu seorang yang pintar atau seorang yang luar biasa. Tapi seorang yang biasa-biasa saja bisa sukses ketika dia memiliki hikmat Allah. Sebagai kesaksian, ketika saya satu ketika berada di Provinsi Babel. Dan saya punya kesempatan untuk berbicara dengan salah satu gereja dengan gembalanya. Dan ia bercerita bagaimana ia membangun gereja tersebut. Dan ketika dia mengadakan altar call, ya, ada banyak orang janji iman. Dan salah satu ada ibu yang datang untuk memberi persembahan pembangunan gereja. Gembala berkata, "Ibu tolong sebelum ibu kasih, ibu berdoa dulu." Dan dia pulang, dia berdoa. Tetapi dia mendapat hikmat Tuhan. Bukan uang itu dikasihkan ke gereja, tapi dia diminta untuk membeli timah. Sementara ibunya adalah orang biasa. Ya. Di bawah garis menengah, termasuk miskin. Dia hanya penjahit. Dia punya duit hanya 1 juta. Itu pun ditabung untuk anak, persiapan anaknya sekolah. Ia tidak mengerti mengenai timah. Tetapi hikmat Allah datang. Engkau beli timah. Dan ia mengikuti hikmat Allah itu, dia beli timah. Seharga mungkin kurang lebih 1 juta. Dan taruhlah di rumahnya. Dan ia pergi pelayanan. Dan ketika ia melayani Tuhan. Setelah selesai dia pulang. Dia kaget karena rumahnya sudah diobrak-abrik sama pencuri. Dan ia ingat, waduh timah saya di mana? Dia cari, oh masih ada. Bapak Gembala itu tidak menjelaskan bagaimana selanjutnya. Cuma dia berkata bahwa sejak itu ibu ini menjadi pengusaha timah. Haleluya. Orang biasa, tidak pintar, tidak punya pengetahuan tentang hal timah. Tetapi dengan hikmat Allah, dia menjadi pengusaha timah. Oleh sebab itu, kejar hikmat Tuhan. Haleluya. Saya mendorong kita semua, termasuk kepada diri saya, untuk kita mengejar hikmat Allah. Haleluya. Bagaimana kalau demikian? Cara saya memperoleh hikmat Tuhan. Yang pertama, untuk dapat memperoleh hikmat Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Merupakan salah satu perkara yang tidak bisa kita tawar. Di dalam kerinduan kita untuk memperoleh hikmat Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa sih takut akan Tuhan? Firman Tuhan itu kadang
banyak memberi jawaban kepada pertanyaan yang demikian. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13 memberi jawaban. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Jadi langkah pertama untuk memperoleh hikmat Tuhan, yaitu kita takut akan Allah dengan membenci kejahatan. Haleluya. Yang kedua, kita dengan tekun, dengan sungguh-sungguh mempelajari firman Allah. Mengapa demikian? Mazmur 119 ayat 98 dikatakan demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Yang ketiga, menjaga hati kita. Karena firman Tuhan berkata, dari hati itulah muncul kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul kehidupan. Yang keempat, relakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, membangun persekutuan yang harmonis dan intim dengan Tuhan. Dan sebagai bagian yang terakhir, selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Setiap orang yang merasa tidak memerlukan hikmat Tuhan, ia adalah orang bodoh. Salomo tahu bahwa hikmat itu lebih penting dari kekayaan, dari kejayaan sekalipun. Maka itu ia tidak meminta kekayaan, ia minta hikmat. Salomo tahu bahwa hidup dengan usia yang panjang akan menjadi percuma atau sia-sia jika dilalui dengan kebodohan tanpa hikmat dari Allah sendiri. Salomo tahu bahwa kemenangan perang sekalipun tidak akan berguna bila tidak dimanfaatkan dengan baik dengan hikmat yang dari Allah. Oleh sebab itu, hikmat itu sangat penting bagi setiap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika kita memiliki hikmat Allah, berarti kita memiliki pikiran Allah. Allah akan selalu menuntun jalan hidup kita menuju pada keselamatan. Dan hikmat itu terbentuk dalam diri kita melalui takut akan Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan, ketaatan dan ketekunan kepada firman Tuhan, serta membangun persekutuan yang intim dengan Allah, seperti pokok anggur dan ranting menempel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Sebelum saya menaikkan doa berkat, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa agar Tuhan memberi hikmat. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan hikmat dari Tuhan. Saya tidak tahu persis situasi apa yang kau hadapi, tapi Allah kita menyediakan hikmat untuk setiap situasi. Mari kita berdoa. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan hikmat dimanapun kau berada, berdirilah dari tempatmu dan angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan taruh tangan satu di dadamu sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka menyadari, kami menyadari bahwa kami dalam hidup ini membutuhkan hikmat Tuhan. Karena ada banyak hal kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi hikmat-Mu tidak pernah salah. Hikmat-Mu membimbing kepada kebenaran. Hikmat-Mu membimbing kepada kebahagiaan. Hikmat-Mu membimbing kepada kebenaran dan kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka membutuhkan hikmat dalam situasi yang mereka hadapi. Engkau kenal di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan di dalam kemurahan-Mu Engkau mencurahkan hikmat-Mu di atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hikmat yang mereka perlukan. Mungkin hikmat sebagai seorang kepala keluarga. Mungkin hikmat Tuhan Yesus sebagai seorang pimpinan di perusahaan. Mungkin hikmat Tuhan Yesus sebagai seorang dokter. Mungkin hikmat Tuhan Yesus sebagai seorang karyawan. Kami berdoa Engkau curahkanlah atas mereka. Karena Engkau berkata dan Engkau berjanji. Engkau akan memberi sesuai dengan yang kami minta. Dan Engkau tidak akan mengulur-ngulur waktu. Dan juga Engkau tidak dengan menahan-nahannya lagi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Atas segala rahmat dan anugerah kebaikan-Mu.
Dan kami berdoa Tuhan Yesus, jikalau ada anggota keluarga kami yang sakit, baik itu karena COVID maupun hal-hal yang lain, kami berdoa agar Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan tubuh mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Tuhan memberkati setiap tenaga-tenaga medis yang saat ini bekerja untuk menolong pasien-pasien yang begitu banyak. Tuhan berkati, beri kesabaran kepada mereka, beri kepada mereka kesehatan juga. Dan kami juga berdoa agar Tuhan tolong setiap mereka yang ada di rumah sakit karena COVID. Tuhan, apapun latar belakang agama mereka, kami percaya anugerah-Mu dicurahkan atas mereka. Dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Nyatakan diri-Mu juga bagi mereka yang belum kenal Engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau melindungi setiap keluarga kami. Engkau memberkati setiap anak kami. Dan Engkau menolong pekerjaan kami semuanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atas hidupmu, keluargamu, anak cucumu mulai hari ini dan sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.